Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bang Andi AJS, channel yang membahas seputar elektronik. Ya teman-teman, mungkin kali ini beda dengan yang biasanya membahas tentang elektronik dan sound system. Kali ini membahas elektronik di bidang permasakan. Ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kompor induksi yang bekerja pada listrik DC 12 volt. Namun sebelum ke topik pembahasan, ada sedikit wacana bahwa pemerintah Indonesia akan mencabut subsidi tabung gas 3 kg. Nah, untuk itu rakyat Indonesia dianjurkan untuk memakai peralatan yang memakai sumber energi listrik, terutama kompor. Untuk kompor sendiri ada berbagai macam, ada yang memakai induksi seperti ini, dan ada juga yang menggunakan elemen pemanas seperti biasa. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara untuk membuat kompor induksi DC 12 volt. Untuk wattnya belum saya ukur, tapi ini menggunakan tegangan 12 volt DC. Bisa dari aki motor, aki mobil, dan ini adalah sampel yang sangat simpel. Tentunya teman-teman bisa mencari dari barang-barang yang bekas yang enggak terpakai lagi dengan komponen sebagai berikut. Kita perlukan heatsink, kita perlukan MOSFET, dioda, kabel, resistor hanya 2 biji doang, kemudian ferrite core 2, kemudian kapasitor dan gulungan. Nah, gulungan ini nanti yang akan berhadapan langsung dengan panci besi buat memasak. Namun sebagai contohnya saya memakai gulungan di koker ini, dan tentunya kabel untuk menghubungkan ke DC 12 volt. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Saya di sini memakai MOSFET dengan tipe P channel, bukan N channel. MOSFET-nya IRF 9540N. Ini yang P channel. IRF 9540N. Artinya adalah ini P channel, kalau yang IRF 540N itu N channel, negatif channel. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kalau teman-teman memakai yang N channel juga bisa, tapi nanti harus dibalik ya, plus minusnya dibalik dan diodenya plus minus dibalik. Cara kerja seperti ini. Kita sambungkan dari MOSFET satu dan yang kedua ini dari gate. Dari gate yang kedua ini dari GD, dari drain yang MOSFET kedua ini kita arahkan melalui dioda dan positifnya ke gate MOSFET pertama, dan MOSFET pertama itu drainnya kita arahkan ke gate MOSFET kedua. Nah, kemudian dari masing-masing kaki gate itu kita arahkan memakai resistor 330 ohm ke sumber tegangan negatif. Paham kan? Kemudian listrik dari positif itu masuk ke source kedua MOSFET 1 dan MOSFET 2. Kemudian dari kaki drain semua itu masuk ke sini, masuk ke kapasitor, kemudian langsung ke spool atau gulungan elemen untuk induksi. Kemudian dari tiap dua kaki ini dililitkan lagi ke ferrite core kiri sama kanan, dililitkan ke ferrite core dan diarahkan ke negatif sumber tegangan. Yang penting buat teman-teman kalau memakai yang P channel itu diodenya seperti ini ya. Dari sini drainnya ke gate nya yang pertama. Tapi kalau N channel itu dibalik,
diodanya ini dibalik, garis dari kiri diganti ke kanan. Kalau posisinya tetap sama seperti ini, posisi di kakinya masih sama, nempel di kaki ini sama di sini. Tapi kalau kita pakai yang N channel itu tetap dibalik. Kalau yang P channel seperti ini. Nah, ini sampel yang sangat simpel bukan? Jadi teman-teman kalau ada barang-barang bekas seperti ferrite core, dari bekas-bekas lampu juga bisa, dari bekas-bekas kalau punya trafo yang switching itu bisa dipakai bekas-bekasnya loh. Intinya pakai ferrite core itu. Dan pemakaian kabel untuk tegangan itu jangan lupa yang agak besar. Kalau ini sampel ya baru yang kecil-kecil saja. Simpel ya teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa memakai potensio di gate-nya ini. Bisa kita pakai potensio untuk kita mengatur supaya output ke induksinya itu gede apa kecil bisa kita atur, sehingga pemakaiannya bisa kelihatan dari wattmeternya, kita ketahuan 12 volt itu ampernya berapa, jadi ketemu berapa watt gitu. Untuk pendingin bisa memakai pendingin yang lain-lain, bisa pakai pendingin yang kecil ataupun besar. Kapasitor saya di sini memakai 105J yang 400 volt. Ini memakai yang volt rendah juga nggak apa-apa. Kalau untuk percobaan alhamdulillah ada kapasitor yang seperti ini. Kalaupun mau nyari yang bekasan bisa di bekas-bekas mesin TV juga banyak. Mungkin untuk teman-teman teknisi tahu, semua tahu biasanya dipakai di mesin apa, pada tahu. Ya ini ya teman-teman ya, sampel yang sangat simpel untuk mesin kompor induksi DC 12 volt. Untuk video pengetesan mungkin di lain kesempatan akan saya bikinkan videonya. Yang penting buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel Bang Andi AJS dengan cara klik tombol like dan subscribe dan serta share. Mudah-mudahan kalaupun ada penyambutan subsidi kompor subsidi gas di Indonesia, dengan kekreatifan kita bisa meminimalisir pengeluaran kita untuk membeli kompor dengan cara membuat kompor sendiri dengan kreativitas dan tanpa batas. Kalau untuk safety dan keamanan bisa kita perbaiki, bisa kita bikin kedepannya dengan barang-barang dan peralatan yang lebih bagus. Sebenarnya kompor induksi dijual murah di pasaran. Mulai yang termurah itu ada yang 200 ribuan, 250 ribuan, dan ada yang jutaan. Tergantung dari kita pilihnya yang mana. Dan rata-rata memakai tegangan PLN 220 volt. Jadi untuk teman-teman yang hobi di solar cell atau energi baru terbarukan bisa menggunakan sistem 12 volt untuk menyalakan kompor induksi ini, dan setiap siang hari maupun malam hari tergantung dari stok listrik di rumah kita bisa memasak, memanaskan air menggunakan listrik yang tanpa PLN. Oke ya, mungkin sekian saja video review, tutorial dan review ini. Untuk pengetesan di video lain, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, banyak kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.